Kalau memangnya inginnya mediasi, kenapa Pak Jokowi ketika ada tokoh-tokoh yang pada saat lalu sowan ke rumah Pak Jokowi, kenapa tidak ditunjukkan ijazahnya? Nah, menurut saya pada saat lalu ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah tersebut pasti juga sudah selesai, tidak akan sampai ke pengadilan di sini ya. Waduh, ini bisa-bisa kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa mendengar pemberitaan ini atau membaca pemberitaan di sini, pasti akan tertawa. Karena apa? Karena sidang dugaan ijazah palsu pihak Jokowi ingin mediasi. Pada saat lalu bahkan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi itu dengan PD ya setidaknya akan melaporkan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu. Nah, kira-kira seperti apa ya ketika 4 orang dilaporkan? Apakah besok ketika sidang akan minta mediasi atau seperti apa? Ya, karena apa? Karena ketika ada yang menggugat ijazah Pak Jokowi dan sidang sudah digelar pada tanggal 24 April yang lalu, bahkan pihak dari Pak Jokowi itu meminta mediasi. Ini bahkan juga Kang Manto bahkan tertawa ya, mediasi. Ini kan sangat lucu sekali, sangat di luar prediksi lah. Saya kira itu dari tim Pak Jokowi sendiri akan tegas menolak mediasi dan lain sebagainya. Ya, biasanya mediasi ini jalan terakhir ya, karena sudah tidak ada bahan-bahan dan lain sebagainya. Biasanya mediasi ini sudah mentok-tok dan lain sebagainya ya. Ini memang sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari kompas.com, sidang dugaan ijazah palsu, pihak Jokowi ingin mediasi. Sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi kembali digelar di PN Solo pada 24 April. Dalam sidang yang digelar di ruang Kusuma Atmaja, kuasa hukum Jokowi Irfan menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus diawali dengan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kalau memangnya inginnya mediasi, kenapa Pak Jokowi ketika ada tokoh-tokoh yang pada saat lalu sowan ke rumah Pak Jokowi, kenapa tidak ditunjukkan ijazahnya? Nah, menurut saya pada saat lalu ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah tersebut pasti juga sudah selesai, tidak akan sampai ke pengadilan di sini ya. Kalau ujung-ujungnya mediasi, kenapa tidak ditunjukkan ijazahnya pada saat lalu? Ini kan juga menjadi pertanyaan yang sangat serius sekali ya. Ada apa semua ini ya? Suatu keharusan bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim, kata Irfan sebelum sidang. Irfan menyebut mediasi membuka peluang bagi ketua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan ke pokok perkara. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resum yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat, jelasnya. Dia menambahkan, keputusan untuk melanjutkan atau tidak akan dikonsultasikan langsung kepada Presiden Jokowi telah menerima resum dari penggugat. Mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resum, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi. Penggugat dalam perkara ini adalah Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu. Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Tiba-tiba sudah ingin mediasi ya. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Manto Gudono ya, haha mediasi. Kalau kita lihat dari sini ada yang berkomentar. Yang lucu itu yang posting kelihatan sudah ketakar Fansi BK. Haha, sok keras di media, lawan gaslah sampai ditunjukin ijazah aslinya kalau ada. Hoak terus, wah, bukannya mau melaporkan. Lah gimana, kan yang ngajak bertarung ke pengadilan dia. Desakan publik makin kuat, mul makin terpojok. Apa artinya negosiasi dalam berita itu? Apalagi yang mau dimediasi terlalu berbelit-belit, buktikan saja secara ilmiah sesuai fakta dan data yang dimiliki masing-masing. Mediasi apa itu? Semacam yogarka. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, memang pada saat lalu ijazah Pak Jokowi itu digugat, dan bahkan tidak hanya ijazah dari UGM saja, melainkan dari SMA 6 Surakarta dan UGM bahkan digugat
di pengadilan. Dan bahkan yang tergugat bukan hanya KPU saja, melainkan juga dari UGM dan bahkan juga Pak Jokowi dan lain sebagainya. Konon katanya dari pemberitaan mediasi ini, penggugat setidaknya menginginkan Pak Jokowi datang untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya, kemungkinan pada minggu depan ya. Ya, semoga saja lah. Saya berharap polemik ini tidak terus berlanjut-lanjut ya. Karena terkait isu ijazah palsu ini bahkan menguras energi netizen-netizen. Bahkan juga saat ini banyak yang lebih urgent ya terkait korupsi, terkait hakim-hakim yang ternyata ada mafia kasus dan lain sebagainya lah. Tetapi kita malah disibukkan dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya, semoga saja Pak Jokowi juga datang pada minggu depan dan membawa ijazah aslinya, dan semoga juga sudah clear dan juga jelas ya. Nah, padahal waktu lalu juga ada 4 orang ya yang dilaporkan buntut tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Di antaranya itu ada nama Dr. Tifa, Roy Suryo dan lain sebagainya lah. Nah, apakah ketika ada 4 orang yang dilaporkan dan kemungkinan besok akan disidang misalkan, apakah juga ada mediasi? Nah, kalau misalkan ketika sidang dan diinginkan mediasi, menurut saya sudah tidak usah dilaporkan lah ada 4 orang ini. Padahal kalau kita lihat Roy Suryo itu juga menemukan setidaknya kejanggalan-kejanggalan ijazah dari Pak Jokowi. Ya, seharusnya ditanggapi dengan beneran lah. Seperti halnya Jokowi menunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Menurut saya sebagai seorang negarawan ya nggak masalah lah ijazahnya dipajang lah manapun. Karena Pak Jokowi juga sudah menjadi orang nomor 1 ya, menjadi presiden. Jadi menurut saya kalau ijazahnya dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia, menurut saya juga tidak masalah ya. Karena Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Ya, kalau misalkan bukan Pak Jokowi sih menurut saya nggak bakalan lah dikejar-kejar oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa dan lain sebagainya, karena Pak Jokowi itu adalah mantan presiden. Dan menurut saya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke seluruh masyarakat Indonesia juga menurut saya tambah keren ya, malah keren. Sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang ke Barreskrim Polri atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara. 4 orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal. Kuasa hukum pelapor Rusdiansah menyebut para terlapor diduga telah melanggar pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi. Kita lihat sendiri terjadi di Civitas Akademika UGM di Solo di sekitar rumah Pak Jokowi, menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan, kata Rusdiansyah. Menurut Rusdiansyah, laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Ya, jadi seperti itulah. Ya, memang sangat wow sekali lah. Bahkan ini ada pemberitaan juga ya. Trust Indonesia nilai penunjukan Jokowi ke Vatikan bukti belum percayanya Prabowo ke Gibran. Nah, ini wow, sangat wow sekali lah. Yang satunya Gibran pada saat lalu membuat video di Slack-nya juga di luar dugaan dan bahkan mencapai ratusan ribu. Pak Jokowi malah digugat ijazah aslinya, dan saat ini malah ada yang cukup lucu sekali. Pak Prabowo lebih memilih Pak Jokowi ketimbang Gibran untuk terbang ke Vatikan. Ya, selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.